Yang saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. BPJS ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup. Di mana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup menjelang usianya lanjut. Astaga, pertanyaannya itu apakah BPJS akan dikurangin atau dinaikin doang? Tinggal dijawab iya bakal dinaikin karena atau iya ntar bakal dikurangin karena buset dah, cuma gitu doang padahal. Apa lo? Anies, kau bilang harga air bersih itu lebih mahal dari BBM. Maksudnya tentunya bukan air aqua, bukan ya, tapi air PDAM. Nis, masa kok nggak ngerti? Ya kan air itu, air PDAM kan berkisar harganya berkisar 4.000 per meter kubik. Kalau BBM Pertalite kan 10.000 per liter. Kau ngerti nggak sih Nis? Satuan-satuan tuh ngerti apa enggak? Kau sekolah apa enggak sih? Meter kubik sama liter tuh berbeda. Kalau harga air itu 4.000 per meter kubik, artinya 4 perak, 4 rupiah per liter. Nah kalau BBM tuh 10.000 per liter. Kau sekolah nggak sih Nis? Gitu. Masa satuan nggak ngerti? Dianggapnya sama meter kubik sama liter. 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter Nis. Kamu SD-nya tamat apa enggak? Masa air ledeng itu lebih mahal daripada Pertalite? Susah deh kalau ngomong sama lu ya. Kalau bodoh ya susah gitu. Sumur resapan lah apa. Tapi kau beruntung Nis Anies, kau beruntung karena kau mempunyai budak hebat. Orang Yaman memang hebat. Orang Yaman itu bukan budaknya orang Indonesia, tapi banyak pribumi itu menjadi budaknya orang Yaman. Jadi kau hebat, kau mempunyai budak, sedangkan yang lain nggak punya budak. Ya, nah siapa budakmu? Ini yang akan komen menghujat gua, ini budak-budak lu. Duet Ganjar dan Anies menimbulkan tanda tanya besar di publik, khususnya di kalangan pendukung Ganjar Pranowo. Saya pribadi sebagai pendukung Ganjar Pranowo menolak wacana itu. Rekam jejak PDI Perjuangan yang tidak pernah sudi berkolaborasi dengan kelompok dan tokoh-tokoh intoleran radikal. Sementara Anies adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam gerakan itu. Artinya, dilihat dari rekam jejak PDI Perjuangan yang anti terhadap kelompok-kelompok intoleran, maka amat sulit berkolaborasi dengan Anies selama Anies masih berada di lingkaran kelompok-kelompok intoleran dan radikal itu. Hampir mustahil terwujudnya duet Ganjar Anies berdasarkan pemahaman bahwa Ganjar adalah penerus Jokowi sedangkan Anies adalah antitesa Jokowi. Ganjar adalah penerus Jokowi, Ganjar adalah pelanjut Jokowi, sedangkan Anies adalah antitesa Jokowi. Dua pasangan yang kontradiktif yang tidak bisa digabungkan. Ganjar Anies itu sulit, tapi kalau Anies Ganjar mungkin. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ingin perubahan dan teman-teman PDIP tidak setuju dengan perubahan. Disitulah susah untuk bertemunya. Kalau memang ide ini, niat ini ada ya, kenapa nggak PDIP datang ke PKS, datang ke Demokrat, ya kan, diskusi, ya? Bukan hanya wacana. Bagi kami tetap bagaimana mengusung Pak Anies bisa berlayar sebagai calon presiden.
partai yang paling solid dan sejak awal mendukung Pak Anies adalah Koalisi Perubahan. Dan kita udah keliling Indonesia, memang masyarakat menyambut perubahan itu. Dan sambutan Mas Anies luar biasa. Jadi kita melihat bahwa ini bukan kaleng-kaleng, ini peluang Mas Anies saat ini, ya, now or never, ya kan, sekarang atau tidak sama sekali. Karena di 2029 belum tentu akan terjadi kesempatan itu. Kalau dilihat nanti ternyata banyak yang berharap Anies Ganjar atau Ganjar Anies atau PDI Perjuangan dan Koalisi Perubahan menjadi satu, itu menurut saya bisa terjadi. Lawan Dajjal itu Imam itulah, maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Lah ini dia mengatakan Anies itu Imam Mahdi, dari mana dasarnya? Berarti Anies lebih tinggi daripada Anda. Loh, apa pentingnya Anda menjulukin Anies itu Imam Mahdi? Berarti Anda harus beriman kepada Anies. Kalau enggak Anda kafir. Ini Anies kok dibilang Imam Mahdi, ini dari mana dasarnya? Jadi kalau Imam Mahdi ini Anies jangan Tuhan. Emang Anda apa yang Tuhan? Wakil Tuhan Anda. Dia mau pakai prestasi, dia gagal. Mau pakai suku, ya dia gagal. Dia etnis minoritas Arab. Dia mau jual agama. Dulu boleh Anda pakai agama, identitas. Lawan Anda Tionghoa, non-Muslim. Ini hari Pak Ganjar itu Islamnya jauh lebih Islam daripada Anda. Sekalipun mungkin Prabowo dulu sudah dibaptis jadi Yohanes, sekarang dibaptis jadi Imam Mahdi. Sebentar lagi apa? Dibaptis jadi Tuhan. Inilah pedagang-pedagang apa yang menjual agama. Kalau emang Anies itu Imam Mahdi atau Anies direstui Tuhan, saya mendingan musyrik kok. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato don rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Nanti tahu kau Yaman kalian nanti tahu kau. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas. Apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling. Jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masa sudah tahu siapa Anies? Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Jakarta 5 tahun dia bok-bok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember. Apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin gimana ceritanya Anies?
Apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele, itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta, Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Mak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti, Pak. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Bapak bisa lihat artinya banyak. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Lengserkan Jokodok, takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab, selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kita suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau?
Pancasila diganti jadi khilafah. Anies, kau bilang harga air bersih itu lebih mahal dari BBM. Maksudnya tentunya bukan air aqua, bukan ya, tapi air PDAM. Nis, masa kau nggak ngerti? Ya kan air itu, air PDAM kan berkisar harganya berkisar 4.000 per meter kubik. Kalau BBM Pertalite kan 10.000 per liter. Kau ngerti nggak sih, Nis? Satuan-satuan tuh ngerti apa enggak? Kau sekolah apa enggak sih? Meter kubik sama liter tuh berbeda. Kalau harga air itu 4.000 per meter kubik, artinya 4 perak, 4 rupiah per liter. Nah kalau BBM tuh 10.000 per liter. Kok sekolah nggak sih, Nis? Gitu. Masa satuan nggak ngerti? Dianggapnya sama meter kubik sama liter. 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter, Nis. Jadi kalau 4.000 rupiah per meter kubik lebih mahal dari 1.000 rupiah per liter, itu kamu SD-nya tamat apa enggak? Atau kalau tamat terus gimana ya? Nis, 1 meter kubik itu sama dengan 1.000 liter. Jadi kalau 4.000 rupiah per meter kubik sama dengan 4 rupiah per liter. Nah kalau Pertalite itu 10.000 per liter. Masa air ledeng itu lebih mahal daripada Pertalite? Susah deh kalau ngomong sama lu ya. Kalau bodoh ya susah gitu. Sumur resapan lah apalah. Tapi kau beruntung, Nis Anies, kau beruntung karena kau mempunyai budak hebat. Orang Yaman memang hebat. Orang Yaman itu bukan budaknya orang Indonesia, tapi banyak pribumi itu menjadi budaknya orang Yaman. Jadi kau hebat. Kau mempunyai budak, sedangkan yang lain nggak punya budak. Ya. Nah siapa budakmu? Nih yang akan komen menghujat gua, ini budak-budak lu. Anies Baswedan dapat restu atau apa namanya dari habaib Yaman yang datang ke Indonesia, Habib siapa itu. Asik nih. Jadi kita buktikan nanti. Kalau Anies jadi presiden berarti dia punya karomah. Tapi kalau dia tidak, si Anies tidak jadi presiden, maka tidak ada yang namanya karomah dari Habib. Bukan Anies Baswedan namanya kalau nggak bikin rame dengan pernyataan-pernyataan dia. Sejak dulu banyak statement Anies yang selalu jadi bahan pembicaraan. Bukan karena statement Anies itu mencerahkan banyak orang atau dia menciptakan terobosan-terobosan baru. Tapi justru karena pernyataan dia itu bertentangan dengan logika berpikir banyak orang. Dan lucunya gagasan Anies itu selalu nggak ada yang baru. Dia hanya mengkritik gagasan yang sudah dikerjakan oleh pemimpin sebelumnya. Terus Anies membuat gagasan antitesanya atau kebalikannya. Tapi antara teori sama praktek itu ternyata jauh banget bedanya. Anies ini persis seperti dosen pada umumnya yang secara teori oke lah. Presentasi good lah. Tapi kalau eksekusi nol besar. Anies ketika diminta mengeksekusi ide tenun kebangsaannya, hasilnya malah nol besar. Dia nggak mampu memimpin sebuah tim. Dia nggak punya leadership yang bagus. Dan akhirnya peta besar pendidikan yang diinginkan oleh Jokowi nggak jalan sama sekali di tangan Anies Baswedan. Dan akhirnya Anies pun dipecat sebagai menteri. Saya jadi ingat dulu ketika Anies masih ada di barisan pendukung Jokowi. Banyak orang yang terpesona sama dia karena tutur katanya yang dianggap pintar. Bahkan kabarnya Jokowi juga terpesona dengan ide-ide Anies tentang tenun kebangsaan. Judulnya sih keren, tenun kebangsaan. Ini konsep tentang merawat kebinekaan kita yang sempat hancur karena dibiarkan SBY selama 10 tahun. Dan Jokowi saking sukanya Anies pada waktu itu, gak berpikir panjang langsung meminta Anies untuk menjadi Menteri Pendidikan. Ingat saja waktu masa kampanye
Pilgub DKI di tahun 2017. Anies mengeluarkan gagasan-gagasan yang nyentrik seperti air hujan yang dialirkan ke tanah, rumah lapis sampai rumah DP 0 rupiah yang sampai sekarang nggak jelas itu. Coba kita perhatikan, pada waktu kampanye dulu, adakah gagasan baru yang brilian yang benar-benar orisinal dari pemikiran Anies? Oh maaf, ternyata ada ya. Patung bambu, patung sepatu, waring hitam sebagai solusi kali yang bau. Itu semua adalah ide cemerlang dari Anies. Jadi kita harus paham ketika Anies Baswedan mencoba kembali keluarkan gagasan antitesa. Anies bahkan dalam kritikannya itu terkesan nggak tahu apa-apa dan hanya sekedar kritik saja, sekedar pengen jadi antitesanya doang. Perhatikan saja ketika Anies bicara kalau emisi mobil listrik itu jauh lebih besar daripada emisi mobil berbahan bakar minyak. Ini kan maaf ya, statement yang bodoh sekali. Bahkan statement Anies Baswedan itu dibantah oleh produsen mobil listrik dari Cina, yaitu Wuling. Palingan juga Wuling ketawa, kok bisa ya calon presiden nggak paham hal yang gampang kayak ginian. Semua orang juga tahu kalau mobil listrik itu digencarkan di seluruh dunia tujuannya untuk menekan emisi atau gas buang yang diakibatkan oleh sektor transportasi yang berbahan bakar minyak dan gas. Anies ini berbicara seolah dia adalah Robin Hood, bahwa subsidi yang diberikan Jokowi itu hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Tapi kalau melihat karakter pendukungnya Anies Baswedan, ya kita harus maklum kenapa Anies itu berbuat begitu. Karakter pendukung Anies bukan kumpulan orang yang ketika dikasih wacana program, mereka bisa langsung mengerti. Mereka itu banyak yang berpendidikan rendah, militan, dan pengangguran. Jadi kalau Anies mau bilang apapun, mereka tetap kagum sama Anies. Ini analogi sederhana sih. Masa Anies Baswedan nggak paham? Dia kan mantan dosen dan mantan menteri. Tapi saya nggak yakin sih kalau Anies nggak paham. Dia itu paham. Tapi kan dia adalah antitesanya Jokowi. Dia harus terus mengkritik Jokowi supaya dia kelihatan pintar. Seperti dulu waktu kampanye gubernur, Anies terus-menerus menjadi antitesanya Ahok dengan mengkritik program-program Ahok yang sedang dijalankan. Kayak normalisasi diganti sama Anies dengan nama naturalisasi. Rumah susun diganti dengan rumah lapis. Reklamasi diganti dengan nama perluasan daratan. Kerjaannya sama, cuman ganti nama doang. Tapi tunggu dulu. Ketika akhirnya Anies menjabat jadi gubernur, dia malah meneruskan program Ahok karena dia nggak punya ide baru tentang program. Anies hanya memoles nama program Ahok supaya bisa diakui bahwa itu adalah ide dia. Gitulah Anies Baswedan. Nanti pun seandainya dia jadi presiden, kerjaannya cuma ganti nama doang. Misalnya subsidi mobil listrik diganti dengan kemudahan mobil listrik. Intinya sih sama, cocoknya aja yang beda. Anies pernah bilang, karakter pendukung sama dengan karakter yang didukung. Baru pertama kali saya melihat Anies Baswedan itu benar. Para pendukung Anies karakternya memang sama dengan Anies. Sama-sama suka bohong dan sama-sama suka dibohongi. Anies buat para pendukungnya adalah pemimpin spiritual. Yang mereka lihat di Anies bukan bagaimana kerjanya dia, tetapi backgroundnya Anies yang kakeknya dulu pejuang. Anies adalah muslim yang taat. Anies berasal dari ras Arab yang mereka agungkan. Ya cuman gitu aja. Sama seperti ketika mereka melihat orang yang pakai gelar Habib, langsung orang itu dipuja seperti dewa. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok
mendukung Jokowi, dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo, dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman.
Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.